Halo semuanya. Jadi sekarang kita lagi ada di Pasar Lama Tangerang. Hari ini kita mau wawancara beberapa pedagang yang ada di sini. Let's go. Permisi Kak, kita mau izin nanya tentang jualan Kakak. Nah, yang pertama tuh kita mau nanya, kakak tuh jualan apa? Mochi, kita jualan mochi berbagai varian Nah, kalau boleh tahu, kakak mulai jualan tuh dari kapan? dari 2021. Terus kenapa sih Kakak tuh milih buat jualan ini gitu? Karena waktu itu kan mochi juga sempat viral, jadi kita memutuskan buat jualan mochi. Terus Kakak tuh ngerasain gak sih ada perbedaan kayak di kehidupan Kakak gitu? Tapi kan sebelumnya gitu, terus kayak dengan jualan mochi ini tuh ada perubahan atau enggak? Ada sih dulu sempat turun, setelah berjualan mochi ini lumayan lakunya lumayan melaris banget. Awal mulai jualan ini tuh omsetnya berapa sih kira-kira? Omset biasanya kita waktu awal viral-viral banget bisa 10, 12 per hari. Bulan Kak? Per hari. Per hari. Oh. Per hari. Terus kalau untuk per bulannya berarti berapa ya? Yang nggak nentu sih, kadang kan di sini juga kadang ramai, kadang sepi, tergantung situasi. Tapi makin kesini tuh Kakak tuh omsetnya tuh mulai berapa gitu? Karena di sini ramenya Sabtu Minggu doang. Kalau rame seperti biasa itu Sabtu Minggu aja sih. Hari-hari biasa paling ya dapatnya turun lah. Terus kira-kira kenapa kayak kalau misalnya nih kan kayak Kakak jualan makanan ya, jadi otomatis bahan-bahan tuh naik gitu harganya. Itu tuh gimana Kakak ngadepinnya gitu, ngatasinnya tuh gimana? Paling kita kalau bahan-bahan naik harganya kita naikin juga, tergantung. Itu aja sih. Tapi pernah gak sih ngerasa kayak ada kendala dengan berjualan ini, kayak kendala apa gitu? Banyak sih, sempat ada yang ngopi juga ada. Jadi dari karyawan sini akhirnya dia memutuskan buka usaha lain. Jadi kayak mengkhianati kita gitu. Itu sih paling parah. Boleh tahu nggak strategi pemasaran apa yang kakak terapin buat jualan mochi ini? Paling kita bikin dari itu sosial media, bikin konten-konten di TikTok, Instagram gitu-gitu. Kasih ya Kak. Kasih Kak. Hasil wawancara kami dengan penjual mochi di daerah Pasar Lama Tangerang, yaitu nama merek mochinya adalah Mochiland. Jadi sistem penjualan Mochiland ini dengan memasang banyak stand di sepanjang jalanan kulineran Pasar Lama Tangerang. Di sini bisa kita lihat grafik pendapatan Mochiland 2021. Kita tahu ya kalau mochi itu betul-betul lagi ngetren banget. Maka dari itu banyak banget peminat mochi. Kalau dari hasil wawancara kami dengan penjual mochi, beliau mengatakan bahwa dalam satu hari bisa mendapatkan 10 hingga 12 juta. Bisa dilihat di dalam grafik untuk pemahaman lebih jelas. Kalau weekday bisa mendapatkan 10 juta dalam satu hari, dan kalau weekend bisa mendapatkan 12 juta dalam satu hari. Menurut saya benar-benar luar biasa untuk satu hari bisa mendapatkan belasan juta. Dalam melakukan usaha ini, wirausahawan benar-benar menentukan pasar target dan juga strategi yang baik untuk mempromosikan dan menjual mochiland ini. Mas mau nanya. Nanya apa? Kira-kira ini jualan tuh dari kapan? Mulai 2017. Terus sebelum jualan ini ada jualan lain nggak? Ada? Apa tuh? Sepeda? Terus akhirnya kenapa milih jualan ini? Ini jualan ini simple. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa tuh simple? Simple, nggak ada basinya. Istilahnya. Iya benar-benar. Nah setelah jualan ini tuh ada perbedaan gitu nggak sih, kan sebelumnya nggak jualan, tapi itu jualan ini ada perbedaan nggak di kehidupan masnya? Ada aja perbedaan mah. Kayak apa tuh? Perbedaan apanya dulu nih? Dalam kehidupan masnya? Alhamdulillah lah. Buat mulai kehidupan keluarga udah cukup lah. Awal-awal jualan ini tuh omsetnya kira-kira berapa? Awal pertama paling habis kata peribahasa 1 kilo 2 kilo aja.
Terus sekarang tuh kira-kira berapa? Kalau hari-hari biasa paling minimal 4 kilo, 5 kilo. Paling yang diandolinnya hari weekend doang. Naik ya? Ada kendala nggak di kenaikan harga jualan itu? Kan bahan-bahan kadang naik kan Mbak harganya. Ada kendala nggak? Nggak ada sih kalau masalah di telur mah. Kecuali yang lain gimana? Gimana cara hadapin kendala itu? Nanganinnya gimana? Intinya pokok pertamanya itu harus sabar. Harus dihadapi apa adanya. Jadi harganya nggak dinaikin? Enggak, Tetap ya? tetap. Strategi pemasarannya apa nih? Hmm? Strategi pemasarannya? Strategi pemasarannya ya kalau tergulung kan di pasar lama Legend. Jadi ya Awal udah. awal pertama tergulung itu di pasar lama Legend. Paling Makasih. pertama di sini. Makasih ya. Sama-sama. Oke teman-teman semua, tadi adalah hasil wawancara saya dan rekan tim saya dengan penjual telur gulung di kulineran Pasar Lama Tangerang. Bisa kalian lihat di sini ada tabel data penjualan telur gulung yang dapat kami analogikan kepada kalian. Beliau mulai berjualan itu tahun 2017. Nah, sebelum jualan ini, ternyata beliau sudah menjadi wirausahawan dengan berjualan papeda. Tetapi karena adanya kerugian dan juga sudah sedikit peminatnya, beliau beralih menjadi jualan telur gulung. Beliau sudah menjual telur gulung selama 7 tahun, karena dari 2017 sampai 2024 sekarang. Awal jualan 2017, awal-awal sekali, beliau hanya bisa menghabiskan 1 kg telur sampai 2 kg telur dalam satu hari. Semakin kesini, kalau weekday beliau bisa menjual 4 kg telur sampai 5 kg telur. Dan kalau weekend, seperti yang kita tahu, kalau misal kulineran Pasar Lama sangat ramai sekali di weekend, di hari Sabtu dan Minggu, beliau bisa menjual 6 sampai 7 kg telur. Tidak ada strategi yang beliau lakukan untuk mempromosikan jualannya. Tetapi seperti kita tahu, kalau misalnya telur gulung itu sudah pasti banyak orang tahu dan banyak peminatnya. Dan yang sudah beliau katakan dalam wawancara, bahwa jualannya itu tidak ada basinya, atau dalam istilah lain orang-orang tidak akan bosan gitu ya. Dan kendala yang beliau hadapi hanya jika harga telur naik, tapi beliau tidak menaikkan harga jualannya, seperti itu. Wawancara berikutnya akan kami lakukan bersama penjual shilin di kulineran Pasar Lama Tangerang. Permisi Bang, kita mau numpang nanya nih. Boleh. Nih, Abang jualan ayam ini sejak kapan ya? Sejak 2015. Terus sebelum Abang jualan ayam goreng-goreng ini, ada usaha lainnya nggak kayak jualan lain gitu sebelum ini? Oh, sebelum ini saya jualan ini Apa? chicken. Iya. Chicken unyil. Oke. Terus apa abang tuh ngerasain perbedaan gak sih, kayak perbedaan dalam kayak kehidupan gitu setelah berjualan ini? Setelah berjualan ini, kehidupan saya, Kita kayak ada perubahan. ya alhamdulillah lah, ada sedikit-sedikit lah. Terus awal jualan itu omsetnya tuh berapa gitu? Kayak satu bulan tuh berapa, atau per harinya tuh berapa gitu? Kalau per harinya tuh bisa lah, kalau Senin sampai Jumat tuh bisa 300 sampai 500. Nah, kalau Sabtu Minggu tuh bisa 1 juta sampai 1,5. Ada kendala soal harga bahan gitu nggak? Kan kayak harga bahan tuh suka naik gitu kan? Oh iya, ha. Itu gimana cara Yang ngatasinnya? ngatasinnya gimana? Bahan tetap kita nyari yang berkualitas, mau harganya mahal atau murah gitu. Mau untungnya tebal atau tipis. Yang penting kepuasan pelanggan nomor 1. Terus kira-kira nih strategi apa sih yang diterapin gitu buat biar jualannya tuh terkenal gitu? Yang paling gampang kan sekarang era digital ya. Bikin promosi lewat online. Iya, lewat Instagram, promo-promo. Kadang juga kita buka bazar. Buka bazar di sekolah-sekolah.
Kadang kalau ada acara sunatan tuh, Oh, ya kadang diundang gitu. oh diundang gitu. Iya. Iya, Mas, ya, Mas. Oke, terima kasih ya. Oke, Makasih. sama-sama. Oke teman-teman semua, tadi adalah video wawancara yang saya dan rekan tim saya lakukan bersama dengan penjual ayam shilin di kulineran Pasar Lama Tangerang. Di sini ada grafik data penjualan beliau yang bisa kami simpulkan dari hasil wawancara kami yang telah dilakukan. Beliau mulai berjualan sejak tahun 2015 sampai sekarang. Di sini kalau weekday beliau bisa mendapatkan 300 sampai 500 ribu saja dalam satu hari. Ini sudah kami gambarkan dalam grafik. Kemudian kalau weekend beliau berkata hanya dapat mendapatkan pendapatan 1 juta sampai 1.500.000 dalam satu hari. Beliau melakukan strategi dengan mempromosikan melalui media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang sudahnya era digital. Maka dari itu beliau mempromosikan melalui media sosial, dan juga tidak hanya itu, beliau melakukan mengikuti bazar-bazar yang diselenggarakan, seperti misal di sekolah ada bazar, beliau biasa berjualan di bazar tersebut, dan juga beliau biasa diundang dalam suatu acara-acara. Dan mengenai kendala kenaikan harga bahan, beliau tetap memilih untuk menggunakan bahan yang berkualitas agar tidak menurunkan kualitas penjualannya, tapi beliau tidak melakukan kenaikan harga pada penjualannya. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat mencari makanan yang ada kualitas dan juga harganya terjangkau.